ya Rabbil Alamin, jamaah yang baru bergabung. Hari ini kita sedang bahas tema yaitu tolong menolong biar hidup jadi plong. Mudah-mudahan semakin semangat belajarnya ya supaya kita pagi ini mendapatkan ilmu dari guru-guru kita yang insya Allah bermanfaat. Amin amin ya Rabbil Alamin. Ya Ustadz Syam, ini kan yang namanya public figure itu kan pasti harus memberikan contoh ya kepada Oh, masyarakat Masya gitu. Nah Allah. ini berikut ada artikelnya nih Ustadz, silakan. Ini penggalangan dana nih. Ya, penggalangan dana. Public figure di Indonesia menggalang dana untuk bantu mengatasi corona. Ya, Ustadz berkaitan artikel tadi, banyak sekali teman-teman public figure kita yang saling menggalang dana dan juga menggalang bantuan. Betul, Ya, Masya Masya Allah. Allah. Ya karena sebagai public figure pasti semua masyarakat ikut mencontoh. Ini yang bisa kita ambil hikmahnya, tapi mungkin ada yang secara sembunyi-sembunyi juga nih, ya. Nah, seperti apakah pandangan Islam terhadap penggalangan dana demi membantu mengatasi wabah corona? Lalu apakah sebaiknya kita, nah ini nih Ustadz, bagaimana sih seorang public figure sebaiknya nih? Apakah kita harus sedekah dalam sembunyi-sembunyi atau terang-terangan? Nah, Atau itu seperti diposting. apa? Nah, iya itu atau diposting. Nah, ini nih, bagaimana Ustadz? Bismillahirrahmanirrahim. Ketika kita sudah punya followers, maka kita nggak bisa lagi ngontrol komentar mereka. Ada di antara mereka yang pro, ada di antara mereka yang kontra. Mungkin ketika kita menyumbang dengan cara kita melakukan secara terang-terangan, padahal niat kita ikhlas karena followers kita atau subscriber kita nggak tahu itu kita ikhlas atau enggak gitu kan. Jadi ketika misalnya melakukan secara terang-terangan pasti ada aja yang komen, ah riak loh, pengen dikata Ya, benar. bener loh. Jadi itu udah bukan milik kita lagi karena Ngambil kesempatan dalam Benar. kesempatan. kesempatan. Ya, tapi Ustadz maaf, ini kadang kalau sembunyi-sembunyi juga kadang mereka komentar, ih kok lo Kok gak nggak pernah nyumbang? nyumbang sih. Nah itu Aduh, dia, maka dari subhanallah. awal adalah kita harus tahan banting dulu. Kenapa? Karena yang pertama kita udah nggak, ketika Anda menyalakan kolom komentar di postingan Anda berarti Anda sudah siap menerima komentar apapun itu. Entah itu komentar iklan lah, entah itu komentar yang memuji lah, atau entah itu adalah komentar yang merendahkan. Dan salah satu ciri keikhlasan itu dipuji tak terbang, dihina tak tumbang gitu loh. Jadi kalau mereka tidak mengharapkan pujian dengan cara apa? Ketika dipuji tidak berkurang amalannya, ketika dihina pun tidak berkurang juga amalannya. Maka itu yang termasuk daripada ciri-ciri lillahi ta'ala. Karena kadangkala juga orang butuh untuk posting karena apa? Karena yang dikatakan tadi Aca, kalau nggak posting dikata banyak duit juga tapi nggak pernah banyak subscriber tapi nggak memberi contoh, banyak followers tapi nggak memberi contoh, ternyata serba salah kalau di mata manusia. Makanya sangat pentingnya disinilah kita lihat, oh disinilah ternyata beramal karena Allah itu pengen dinilai di mata Allah itu emang benar, yang paling benar amalan itu dinilai daripada mata Allah. Karena kalau dinilai dari mata manusia ada mata yang pro, ada mata yang kontra, dan kita harus sudah siap menerima itu semua ketika kita sudah menyalakan kolom komentar kita. Maka Masya Allah tabarakallah. Ada juga sebenarnya Cak, kemarin Syam sempat lihat video di beberapa orang yang diberikan sumbangan ketika mereka divideokan. Kemudian ketika mereka divideokan ada beberapa orang dikasih sembako kemudian mereka divideokan. Ketika dia lihat yang videoin dia langsung noleh ke belakang, dia lihat anaknya yang kelaparan tapi dia mengatakan saya maaf saya sudah kenyang, anak saya sudah makan semua, kami ada makanan kok di dalam. Tapi ternyata di dalam rumah itu nggak ada makanan. Kenapa dia nggak mau terima? Karena dia nggak mau dilihat oleh seluruh dunia bahwa dia orang miskin. Dia nggak mau dilihat oleh seluruh dunia bahwa dia orang fakir. Maka saran kami kepada teman-teman mungkin ada yang public figure ketika memposting acara sumbangan, acara charity, tolong di blur, tolong dikaburkan wajah orang yang menerimanya. Karena kita tidak tahu bagaimana mereka nanti tetangganya melihat, ih kasihan banget apa. Mereka Jangan malu, sampai mereka ini manusia. dijadikan, Sama saja menyakiti perasaan mereka. Betul. jangan sampai dijadikan konten untuk manfaat yang Betul. gak baik ya Ustadz. Makanya Al-Quran mengatakan qaulun ma'rufu wa maghfiratun khairum min sadaqati yatba'uha adha. Perkataan yang ma'ruf dan pengampunan, forgiveness itu khairun, lebih baik daripada sadaqati yatba'uha adha, daripada sedekah yang diikutkan dengan menyakiti perasaan orang lain. Tahu nggak sih kenapa Allah katakan qaulun ma'ruf? Ma'ruf itu salah satu artinya adalah dignity atau kehormatan atau martabat orang lain. Perkataan yang menjaga kehormatan orang lain, martabat orang lain lebih Allah cintai dibandingkan sedekah yang menjatuhkan martabat orang lain.
Sehingga kalau kita memberikan sedekah dan itu menjatuhkan martabat orang lain, membuat orang lain terlihat rendah di mata orang yang lainnya, maka ini tidak disukai oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah tutup ayat ini dengan mengatakan, "Wallahu ghaniyyun halim." Dan Allah itu maha kaya dan Allah itu maha halim, dari kata hilm. Hilm itu mampu merasakan perasaan orang lain atau yang namanya ada sensitivitas di dalam diri. Dan Allah itu yang maha sensitif. Artinya Allah yang paling tahu apakah orang ini tersinggung ketika engkau videoin, atau orang ini tersinggung ketika engkau fotoin, atau orang ini tersinggung merasa diri rendah di hadapannya. Dan Allah Al-Halim, Allah yang maha tahu itu. Jadi nggak perlu untuk kita, mungkin kita saling menjaga perasaan lah. Kita pun sebagai followers, mungkin kita mengikuti seseorang, kita nggak tahu isi hati seseorang, maka kita jangan pernah menjudge orang lain. Artinya kenapa sih posting-posting ria ya? Kita nggak bisa tahu itu, maka jangan pernah menyakiti hati orang lain, orang yang menyumbang mungkin. Ada juga orang yang mengatakan kok nggak pernah nyumbang, kita juga nggak tahu, mungkin dia melakukannya secara sembunyi-sembunyi. Bukankah ada seorang ulama di zaman Sultan Mehmed II di Turki dikatakan bahwasanya ada seorang ulama ternyata pas meninggal nggak ada yang mau sholatin, nggak ada yang mau mengambil jenazahnya. Kenapa? Ternyata orang-orang di kampung itu melihat orang ini mah ahli maksiat, dia selalu ke tempat ini, selalu tempat ini, selalu ke tempat pelacuran misalnya, selalu ke tempat minuman keras, padahal dia ke sana untuk membeli minuman dan dia buang semuanya, dia ke tempat pelacuran untuk memberikan uang supaya orang itu tidak melakukan pekerjaannya di malam itu. Iya, Jadi kita nggak pernah tahu lebih seseorang. amannya kalau kita masukkan saja di badan-badan sosial, yang lembaga-lembaga sosial Betul. yang sudah ayo kirim ke rekening ini, nanti mereka lah yang menyalurkan. Betul. Jadi kita Betul. tidak ria jatuhnya. Ya benar Ya. Ustaz. Nah,